Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haimanul Kusuma dengan NIM 24030404120 dan bersama teman saya Bagus Maulana dengan NIM 24030400057. Di sini kita akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengolahan data digital dengan judul klasifikasi pencahayaan siang dan malam pada citra CCTV jalan raya. Di UTS kemarin, kami sudah membangun sistem klasifikasi menggunakan metode threshold statis. Nah, di tugas akhir ini, kami diminta menjawab 4 hal secara beruntun. Pertama, bagaimana cara menghitung akurasi dari metode yang sudah kami bangun secara konseptual. Lalu yang kedua, implementasi perhitungan akurasi itu langsung diprogram. Nah, yang ketiga, setelah akurasi didapat, apa saja kekurangan dari metode kami? Dan keempat, solusi apa yang menutupi kekurangan tersebut? Jadi video ini tuh akan mengalir proses seperti itu ya. Saya akan menjelaskan konsepnya terlebih dahulu, lalu Bagus akan mendemonstrasikan langsung di program. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, pada slide 2 ini, sebelum menghitung akurasi, saya paparkan dulu metode yang telah kami pilih, threshold statis. Jadi citra CCTV diolah melalui 7 tahap: contrast stretching, grayscale, Gaussian blur, lalu canny edge detection. Dari situ kami ekstrak 2 fitur, mean intense, kita sebut saja mu, mengukur rata-rata kecerahan, dan kerapatan tepi. Dan kerapatan tepi kita sebut D, rasio pixel tepi terhadap total pixel. 2 fitur ini digabung dengan rumus fusi linear F sama dengan 0,05 men plus 100 kali D. Kenapa bobot D 100 kali? Karena nilai D sangatlah kecil, sekitar 0,000 sekian. Jadi perlu disalahkan agar sebanding dengan mu. Hasil fusi F ini kemudian dibandingkan dengan threshold. Kalau F di atas, threshold diputuskan siang. Kalau di bawah, berarti malam. Threshold yang kami pakai adalah 58. Dan ini nanti akan jadi poin penting saat kita bahas kelemahannya. Sekarang pertanyaannya, setelah metode ini berjalan, bagaimana cara kita menghitung akurasinya secara objektif? Karena ini klasifikasi 2 kelas, yaitu siang dan malam, alat yang paling tepat secara akademis adalah confusion metric. Konsepnya, kita tetapkan siang sebagai positif dan malam sebagai negatif. Di sini muncul 4 sel, true positif. Dari sini muncul 4 sel. True positif, citra siang yang benar diprediksi siang. True negatif, yaitu citra malam yang benar diprediksi malam. False positif, yaitu malam tapi sistem keliru bilang siang. Sedangkan false negatif, siang tapi sistem keliru bilang malam. Nah, dari 4 angka ini kita bisa menghitung 4 matriks. Akurasinya berapa persen prediksi benar-benar keseluruhan, precision, yaitu seberapa tepat sistem saat bilang siang. Yang radikal, yaitu seberapa lengkap sistem menemukan semua siang. Dan F1 score, yaitu keseimbangan antara precision dan recall. Yang penting juga, ground truth atau kunci jawaban kami ambil langsung dari nama file berawalan siang berlabel positif, lalu malam berlabel negatif. Ini objek bisa diverifikasi siapapun. Sekarang kita masuk ke implementasinya. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Bagus. Nah, baik, saya akan melanjutkan. Nah, pada sesi demonstrasi ini, saya akan memaparkan implementasi dari sistem evaluasi klasifikasi siang malam citra
CCTV jalan raya yang telah kami rancang. Nah, untuk mengintegrasikan seluruh alur pengujian secara akademis dan terstruktur, kami membuat sebuah modul master bernama evaluasi_final.python. Nah, program master ini dirancang secara interaktif untuk mengeksekusi 4 poin evaluasi dari tugas. Nah, kita dapat mengontrol alur eksekusi melalui masukan di terminal, yang pada akhirnya akan membuka dashboard visual komprehensif berbasis matplotlib. Nah, mari kita jalankan programnya sekarang. Nah, kita ketik aja itu Python, terus evaluasi underscore final dot py, kemudian enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi di poin pertama itu bisa kita perhatikan pada layar terminal tuh program langsung menampilkan banner besar bertuliskan evaluasi final yang poin 1. Nah, jadi di sini itu ada penjelasan topik kami, terus ada masalah klasifikasi biner 2 kelas, sehingga alat evaluasi yang paling tepat secara akademis adalah confusion matrix. Kenapa confusion matrix? Jadi confusion matrix memberikan gambaran paling informatif dibandingkan metrik tunggal. Bukan hanya beberapa persen benar, tapi juga jenis kesalahan yang dibuat sistem. Misalnya itu seperti ini. Lalu ada tabel confusion matrix. Nah, seperti ini ya. Lalu ada 4 metrik yang diturunkan. Nah, seperti ini: akurasi, precision, recall, F1 score. Jadi akurasi itu proporsi semua prediksi yang benar. Nah, lalu precision itu ketepatan saat memprediksi siang. Lalu recall itu kemampuan untuk menemukan semua citra siang. Dan F1 score itu keseimbangan antara precision dan recall. Nah, kenapa leave one out cross validation? Nah, dataset kami hanya 10 citra. Nah, itu terlalu kecil untuk split biasa. Nah, LOOCV itu adalah strategi paling jujur untuk dataset kecil. Jadi setiap iterasi itu ada 9 citra yang dilatih dan 1 citra diuji. Nah, di putaran ke-10, setiap citra pernah jadi data uji. Model tidak pernah melihat data uji saat training, mencegah overfitting atau menghafal data, bukan belajar dari pola. Nah, contoh nyata di proyek ini tuh threshold dikalibrasi di 10 citra. Operasi itu 100%. Nah, itu cuma ilusi ya, kebohongan doang. Nah, di threshold itu diuji dengan LOOCV, itu menjadi akurasinya cuma 80%. Nah, ini itu data apa yang jujurnya. Nah, selisih 20% itu menjadi bukti data leakage atau overfitting. Lanjut ke poin 2. Nah, di sini ada implementasi pencarian akurasi. Nah, di tabel ini ada fitur dan prediksi per citra. Nah, di sini ada file, terus ini min, terus DE, terus F, dan ground truth, terus predict, kalau nggak salah, pred, ya, R itu. Nah, di A itu ada threshold statis, F, ini apa, kurang dari 58. Nah, resubstitution, akurasinya itu 100%, persisnya 100%, recall 100%, equal score-nya 100%. Nah, akurasi ini diukur pada data sama yang dipakai kalibrasi data leakage. Terus yang B, threshold, itu mean only, LOCV itu evaluasi jujurnya. Nah, jadi yang di sini itu akurasinya itu 83%, 33. Nah,
Di sini ada precisionnya itu 83,33%. Terus recall-nya itu 83,33% dan F1 skornya itu sama semuanya. Kan 83,33%. Lanjut yang C itu ada naive bias. Itu min plus D. Nah, jadi akurasinya itu 75%. Nah, presisinya itu 71,43%. Terus recall-nya itu 53,33%. F1 skornya itu 76,92%. Nah, yang D itu naive bias, min only. Ini kalau CV terbaik ya. Akurasinya itu 91,67%, presisinya itu 85,71%. Nah, lalu recall-nya itu 100%. Dan F1 skornya itu 92,31%. Ini adaptif tanpa kalibrasi manual. Ini jujur 100% akurasinya. 80%. Yang terakhir itu ada naive bias atau DE only. Nah, ini bagian yang terburuk. Jadi akurasinya cuma 41,67%, presisinya itu 45,45%, recall-nya 83,33%, F1 skornya 58,82%. Ini bukti DE itu justru beracun. Nah, semua malam diprediksi siang gitu. Di sini ada tabel perbandingan 5 metode ini. Seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, perbandingan prediksi per citra itu threshold versus NB atau naive bias. Seperti ini. Ini yang gambar malam 2 PNG itu salah. Yang bagian naive bias. Harusnya itu malam mah. Di sini hasilnya hasil dari naive bias itu siang. Itu gagal ya. Lanjut. Nah, di slide 4 ini kami merincikan mengapa akurasi 100% itu terjadi hanyalah ilusi. Kami melakukan resubstitution, artinya menguji model pada data yang sama dengan data latih. Dan threshold 58 itu kami cari secara manual setelah melihat seluruh sebaran data. Ini adalah data leakage, di mana sistem seolah-olah mengintip kunci jawaban. Nah, kelemahannya langsung terbukti di slide 5 ini. Ketika kami mengevaluasi metode ini secara jujur menggunakan LOOCV, akurasinya turun menjadi 80%. Di sini terlihat celah yang sangat sempit antara malam 2 dan siang 3 dengan selisih skor fusi hanya 0,45. Threshold 100 ini sangat sensitif dan tidak akan bisa digeneralisasi untuk citra baru. Lalu akan dilanjutkan lagi oleh Bagus. Ke poin 3, kita enter. Nah, di sini poin 3 itu identifikasi kelemahan metode. Nah, jadi kelemahan 1 itu kalibrasinya manual atau data leakage gitu. Jadi thresholdnya itu 85 ditentukan setelah melihat seluruh data gitu. Aslinya itu 60. Habis itu kan gagal. Nah, jadi saya set ulang. Saya ubah thresholdnya jadi 58. Nah, akurasinya itu jadi 100%. Nah, itu cuma ilusi atau bohong. Nah, sistem menghafal soalnya, bukan belajar dari pola. Nah, saat diuji jujurnya, itu akurasinya turun ke 80%. Nah, ini bukti gap tipis. Seperti ini. Akurasinya turun dari 60 ke 58 agar siang 3. Nah, itu gambar siang 3 bisa lolos. Ini bukan pembelajaran, ini manipulasi. Nah, jadi kelemahan kedua, fitur DE atau kerapatan tepi. Nah, ini bagian juga beracun. Kerapatan tepi di malam hari ini akibat lampu kendaraan, marka jalan, pantulan itu justru bisa melebihi siang hari. Nah, ini buktinya itu
ada di malam 3 dan siang 4. Nah, ini dia menurunkan akurasi 10%. Fitur ini harus dibuang sih. Terus di Night Bias itu 40% itu semua malam diprediksi siang. Ini bukti definitif bahwa dia adalah fitur beracun. Nah, kelemahan ketiga itu tidak adaptif terhadap kondisi ekstrim. Nah, threshold statis tunggal tidak bisa menangani anomali seperti kabut atau salju siang hari. Dan apa nih? Mi-nya itu turun, salah dikira malam. Lampu kendaraan malam itu Mi-nya jadi naik min. Salah satu dikira siang. Nah, senja atau fajar itu F-nya jadi ambigu, preview tidak stabil. Nah, threshold itu cuma bertanya di atas garis atau tidak. Tidak ada probabilitas, tidak ada confidence score. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke poin 4. Nah, di sini itu poin 4 itu solusi perbaikan yang diusulkan. Nah, jadi solusi untuk kelemahan satu itu ganti threshold statis menjadi Gaussian naive bias atau probabilistik. Nah, perbedaan mendasar itu threshold itu F kurang dari 58, kurang dari sama dengan 58 itu. Iya atau tidak. Nah, pada sini ditemukan manual. Naive bias itu kayak siang fitur, terus ini batas keputusan dipelajari otomatis dari distribusi data training. Itu menghilangkan kebutuhan kalibrasi manual, menghilangkan data link. Solusi untuk kelemahan kedua itu seleksi fitur itu yang fitur DE atau itu hanya digunakan min intensitas. Hasilnya itu naik bias 70%. Kalau naik bias min only itu hanya 80% naik 10% lah. Lebih sedikit fitur tapi lebih akurat karena noise hilang. Jadi lebih banyak fitur itu tidak mesti tidak sama dari lebih baik. Solusi untuk kelemahan ketiga itu tidak adaptif. Nah, evaluasi dengan LOCV plus naive bias memberikan confidence score. Nah, naive bias menghasilkan probabilitas yang 92%, malah 8%. Ini jauh lebih informatif untuk kondisi ambigu. Dalam artian itu senja atau kabut. Nah, LOCV itu memastikan akurasi yang dilaporkan itu jujur. Setiap citra diuji oleh model yang belum pernah melihatnya. Jadi solusi jangka panjangnya itu tambah fitur warna atau saturasi HSP. Siang berkabut tetap punya chroma warna gitu, beda dengan malam yang monokromatik. Lalu yang kedua itu fitur histogram, distribusi intensitas bukan hanya min. Yang kedua itu uji metode nonlinear, SVM, logistic regression, random forest. Lalu selanjutnya itu perbanyak dataset, lebih dari kurang lebih dari 100 citra lah untuk generalisasi lebih baik. Lalu augmentasi data, rotasi, crop, brightness, jitter. Nah, di slide 6 ini kami merangkum 3 kelemahan utama dari metode threshold statis tersebut. Pertama, kalibrasi manual yang memicu data leakage. Kedua, sistem yang tidak adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim atau pencahayaan yang fluktuatif. Dan yang ketiga, yang paling mengejutkan, yaitu masuknya fitur ke rapat tepi atau D yang ternyata malah menurunkan akurasi modal karena pola tepi di malam hari seringkali lebih rapat dibandingkan siang hari. Nah, dari ketiga kelemahan yang tadi dipaparkan, kami mengusulkan solusi berlapis untuk kelemahan pertama, yaitu kalibrasi manual dan data leakage. Solusinya adalah mengganti threshold statis dengan pengklasifikasi probabilistik Gaussian naive bias.
Gaussian naive Bayes. Bedanya, threshold cuma bertanya di atas garis atau tidak. Jawabannya ya iya atau tidak. Sedangkan naive Bayes belajar dari sebaran data training dan menghitung probabilitas. Berapa kemungkinan ini siang, berapa kemungkinan ini malam, nah gitu misalnya. Lalu memilih yang tertinggi. Batas keputusannya dipelajari otomatis, bukan ditentukan manual. Ini menghilangkan data leakage. Sekarang mari kita lihat performa realnya. Di slide 8 ini, pertama kami menguji model naive Bayes menggunakan gabungan kedua fitur, yaitu kecerahan mu dan kerapatan tepi D. Hasilnya akurasi LOCV hanya mencapai 70% dengan 3 kesalahan klasifikasi pada malam 2, siang 3, dan siang 5. Ini adalah bukti pertama bahwa kerapatan tepi justru memperburuk performa klasifikasi karena polanya yang tumpang tindih di malam hari. Nah, untuk mengatasi masalah itu, di slide 9 ini kami melakukan seleksi fitur. Kami membuang fitur D yang bermasalah dan hanya menggunakan main intensitas atau mu ya. Hasilnya akurasinya naik dari 10% menjadi 80%. Ini adalah model terbaik kami karena selain akurasinya tinggi dan jujur, melalui pengujian LOCV, model probabilistik ini juga adaptif dan mampu memberikan confidence score. Misalnya, menyatakan citra adalah siang dan keyakinannya sampai 92%, sehingga sangat andal untuk kondisi cuaca yang berubah-ubah. Lalu kita masuk ke dashboard visual. Nah, kita masuk ke dashboard visual dari evaluasi ini. Nah, yang sebelah kiri ini scatter plot min versus DE. Nah, ini bukti bahwa DE itu beracun. Jadi perhatikan pada gambar yang ya, di bagian teratas sumbu kerapatan tepi itu di sana tertulis jelas DE tertinggi itu malam bukan siang. Ini membuktikan secara visual mengapa fitur DE itu bertindak sebagai racun yang mengacaukan klasifikasi karena nilai kerapatan tepi malam hari justru tumbang tindih dengan secara vertikal dengan siang hari. Lalu di tengah itu ada akurasi per metode per persen. Akurasi per metode persen. Nah, menampilkan seperti ini ya. Nah, jadi terlihat bahwa yang berwarna merah itu yang ini, yang THR resub itu 100% itu ilusi ya. Nah, yang terbaik itu ini naive Bayes mean only itu mencapai 92. Terus yang ini threshold resub itu merupakan heatmap matrix konfusi untuk metode threshold status substitution. Nah, jadi dengan batas skala 0 hingga 5, karena metode ini menghasilkan prediksi sempurna 100% bias, sel diagonal TP itu sama dengan 5 dan TN sama dengan 5 yang diwarnai hijau segar. Nah, ini skala maksimum 5 dengan teks angka 5 berukuran besar. Sebaliknya, sel of diagonal FP0 ini
dan fn0 itu diwarnai merah 2, itu skala minimum 0 dengan teks angka 0. Lalu yang selanjutnya itu ada prediksi per citra. Nah, ini citra dengan prediksi benar dicetak dengan warna putih. Namun perhatikan baris untuk berkas malam 2 itu berwarna merah. Ini secara visual memperlihatkan dua citra yang gagal diklasifikasi, menampilkan citra yang gagal diklasifikasi dengan benar oleh model naive Bayes mean only akibat variasi intensitas cahaya. Lalu F1 score per method. Nah, ini menampilkan grafik ya, perbandingan nilai F1 score untuk kelima metode dengan skema warna yang konsisten dengan grafik akurasi. Nah, di model usulan kami yang terbaik itu naive Bayes mean only, terlihat kokoh dan seimbang di angka 92. Lalu yang terakhir itu ada confusion matrix naive Bayes. Nah, di sini merupakan heat map matrix confusion untuk model usulan terbaik kami. Di sini terlihat TP-nya itu 6 dan T-nya itu 5. Dan ini FP-nya itu 1, FP-nya 0. Ya, ini memvisualisasikan performa akurasi yang jujur ya. Nah, mungkin segitu doang dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih. Hasil akhirnya bisa dilihat di tabel perbandingan ini. Threshold result 100% ilusi, ditandai merah. Threshold LOOCV 80% jujur tapi masih manual. Lalu NB dengan 2 fitur 70% di menurunkan performa. Lalu NB hanya MIO 80%, setara threshold terbaik, tapi adaptif, bebas kalibrasi, dan memberikan confidence score. Lalu NBD only 40%, bukti final bahwa D harus dibuang. Lalu kita lanjutkan. Untuk memperjelas arah perbaikan, di slide 11 ini kami memetakan kelemahan ke solusi konkret jangka pendek dan jangka panjang. Masalah kalibrasi manual dan fitur D yang bermasalah langsung kami selesaikan di jangka pendek dengan beralih ke naive Bayes dan membuang fitur D. Sedangkan untuk masalah adaptif cuaca ekstrim, solusi jangka panjangnya adalah memperbesar dataset dan mencoba fitur warna seperti HSV serta algoritma machine learning yang lebih kompleks seperti SVM atau random forest. Lalu lanjutkan ke slide 12. Nah, semua temuan dan metode ini kami satukan dalam satu file program utama, yaitu evaluasi final Python. Seperti di slide ini, program kami dirancang untuk menjawab 4 poin tugas dari Bapak dosen secara berurutan dalam sekali jalan. Cukup dengan menjalankan satu perintah PY evaluasi final Python di terminal. Seluruh pengujian dari konsep hingga solusi langsung dieksekusi secara otomatis dan transparan. Sebagai pelengkap evaluasi, program ini juga menghasilkan dashboard visual interaktif berbasis Matplotlib. Dashboard ini terdiri dari 6 panel utama, yaitu mulai dari visualisasi sebaran fitur, grafik perbandingan akurasi dan F1 score, visualisasi confusion matrix untuk metode threshold dan naive Bayes, hingga detail prediksi untuk tiap-tiap citra secara real time. Nah, 3 pelajaran dari tugas akhir ini yaitu pertama, akurasi tinggi belum tentu sistemnya baik. 100% bisa menyesatkan kalau tidak dievaluasi dengan jujur. Nah, yang kedua, lebih banyak fitur tidak selalu lebih baik. D justru menurunkan akurasinya hingga 10%.
Yang ketiga, naive Bayes dengan seleksi fitur menawarkan keseimbangan terbaik antara akurasi, kejujuran, dan adaptivitas. Untuk pengembangan depan, kami bisa menambah dataset, menguji fitur warna seperti saturasi HSV, dan mencoba algoritma lain sebagai perbandingan. Mungkin itu saja ya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hayman Kusuma bersama Bagus Maulana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.